udah bisa main kembang api gitu? Itu mana ada kembang api dong? Nih, Dodo ada kembang api nih. Tadi Dodo beli di depan. Jangan bilang-bilang mama ya, Kak. Hah? Kan mama bilang nggak boleh main dong. Soalnya bahaya untuk anak kecil. Apalagi kita main sendiri. Nggak apa-apa lah, Kak. Justru kita buktikan kalau nggak apa-apa main sendiri. Dodo bisa kok. Dodo pintar. Tapi Udah, Kak. Tapi. Ayo kita main, Kak. Siap-siap ya. iya. Aduh, aku takut nih. Tenang. Nih, Dodo nyalain nih. Aku jauh-jauh aja ya. Wah, lihat tuh. Bagus juga ya, Dok. Ya, bagus kan? Kamu berani juga. Itu aja mah gampang, Kak. Kakak berani nggak? Kita main lagi nih. Enggak dong. Nggak mau, kakaknya nggak mau main. Gitu aja nggak berani. Sombong amat sih kamu, Dok. Enggak lah, Dodo emang hebat. Kalau kakak nggak berani. Udah jadi kakak kok nggak berani. Kak, sekarang Dodo mau bikin yang lebih keren. Apa? Dodo mau nyalain kembang api sambil pegang. Itu bahaya kali, Dok. Enggak, tenang aja, Dodo bisa. Jangan. Tenang. Dok, gak usah lah, Dok. Bahaya. Gak usah buktikan apa-apa. Nggak apa-apa, Dodo bisa. Dodo udah pernah lihat di YouTube. Kayak gini nih mainnya nih. Bahaya. Lihat. Aduh. Kok lama? Dok. Jangan Dodo sakit. Aduh. Ini petasannya nempel. Sakit. Ini kakaknya panggil mama dulu ya. Jangan nanti mama marah. Jangan. Aduh. Dodo sendiri aja. Kamu itu ya udah sombong tadi. Masih gak mau diobatin. Ini Dodo lagi sakit. Kenapa diomelin? Udah. Kakaknya panggil mama. Jangan. Udah, mama udah obatin. Udah kasih obat. Iya. Wah, maaf ya. Dodo nggak dengerin mama. Dodo kenapa nggak mau dengerin mama? Iya, Dodo tadinya mau pamer buka kakak Nia. Malah jadi begini, sakit. Dodo sombong ya, Ma? Kata kakak Nia, Dodo sombong. Ya. Dodo mau pamer ya? Dok, kamu tahu kalau Alkitab mengajarkan kita untuk tidak sombong, tapi kita harus menjadi anak yang rendah hati. Rendah hati kayak gimana sih, Ma? Supaya kamu ngerti apa artinya rendah hati, Mama ceritain satu cerita Alkitab ya buat kamu. Oh iya. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab. Adik-adik di rumah dengerin baik-baik juga ya, supaya tidak jadi anak yang sombong, Ya, jangan kayak Dodo. tapi jadi anak yang rendah hati. Betul nggak, Dok? Betul. Ya, dengerin ya. Dalam Alkitab diceritakan pada suatu saat tampillah di padang gurun seorang yang memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya kamu tahu? Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Oh, Yohanes Pembaptis. Yang papanya namanya Zakaria kan? Iya, betul banget. Dodo inget itu. Mamanya siapa namanya? Namanya Elizabeth. Ya, betul. Ya, anaknya udah besar sekarang. Udah besar. Namanya Yohanes Pembaptis. Nah, saat itu Yohanes Pembaptis mengajak orang-orang untuk bertobat dan dibaptis. Dia berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." banyak orang dari Yudea dan daerah lain mereka datang ke
ketika udah dengar ajakan dari Yohanes Pembaptis, mereka mengakui segala dosanya dan meminta untuk dibaptis di Sungai Yordan. Sekalipun Yohanes Pembaptis telah berhasil mendatangkan banyak orang kepada dirinya untuk bertobat dan dibaptis, namun dia tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Yohanes berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. jadi Yohanes sampaikan kalau akan ada sosok atau seorang pribadi yang lebih berkuasa atas dirinya. Dia membungkuk dan melepaskan tali kasutnya atau tali sepatunya pun dia tidak layak. Sosok yang dimaksud adalah Yesus. Yohanes terkenal tapi nggak sombong ya, Mak? Iya, Yohanes sudah terkenal dan dia mengajar banyak orang. Tapi dia tidak sombong dan tetap rendah hati. Pada waktu itu juga Tuhan Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Hah? Tuhan Yesus kok minta dibaptis? Kan Tuhan Yesus hebat, berkuasa. Terus dibaptis kan untuk orang berdosa aja. Tuhan Yesus kan nggak berdosa. Iya, betul. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tuhan Yesus mau dibaptis karena ini adalah kehendak Allah Bapa. Ini juga buktikan kalau Tuhan Yesus tidak sombong. Tuhan Yesus itu rendah hati. Sekalipun Dia adalah Tuhan, memiliki kuasa yang besar baik di bumi maupun di surga, tapi Dia mau menempatkan dirinya setara dengan manusia berdosa, padahal Dia tidak berdosa. Nah, pada saat itu makanya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan saat Yesus keluar dari air Sungai Yordan, Dia melihat ke langit dan Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga berkata demikian, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Perkataan ini menandakan kalau Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah taat dan melakukan kehendak Bapa dengan rendah hati. Nah, Dodo dan adik-adik di rumah, tadi sudah ada 2 tokoh yang kita bahas. Siapa? Ayo coba. Udah tau, Siapa, Dok? Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Betul. Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis memberikan contoh atau teladan yang luar biasa untuk kita semua. Yohanes Pembaptis telah berhasil membawa banyak orang untuk bertobat dan dibaptis. Tapi dia tidak sombong dan dia tetap rendah hati. Dan Yohanes Pembaptis tetap mengakui kalau Yesus lebih berkuasa atas dirinya. Dan dia tetap meninggikan Yesus. Begitu juga dengan Yesus. Dia mau rendah hati, sekalipun dia anak Allah, tapi tidak sombong. Namun dia mau merendahkan dirinya untuk dibaptis. Iya, mereka hebat ya, Mak. Nggak sombong. Betul. Ya, makanya Dok dan adik-adik di rumah, hari ini kita belajar tidak sombong, melainkan rendah hati. Tidak boleh sombong ya, Dok. Mama, Ya, emangnya kalau sombong itu kayak Dodo doang yang tadi gitu ya, Maya? ya, bisa juga. Sombong itu suka pamer kayak Dodo tadi. Pamer main kembang api. Ya,
Bisa juga seperti pamer mainan baru, tapi nggak mau main bareng. Sombong itu namanya. Terus pamer kalau dia punya banyak makanan, tapi nggak mau berbagi. Itu juga sombong. Parah. Ya, terus ada juga misalnya pinter, tapi nggak mau bantuin temen atau adiknya belajar. Itu juga sombong. Kalau suka ngejek orang? Ya, kalau suka ngejek orang ya udah pasti sombong. Kan suka hina orang. Oh gitu ya. Ya, terus kalau orang sombong juga, kalau lakukan kesalahan, disuruh minta maaf nggak mau. Misalnya udah salah bilang, minta maaf sama temennya, nggak mau. Itu sombong. Sombong tuh. Iya, nggak boleh. Tapi kalau nggak mau denger kata orang juga sombong ya Maya? Ya, nggak mau dengerin kata papa, kata mama, seperti Dodo kan, nggak mau dengerin. Mama bilang nggak boleh main. Mati. Ya, itu kan sombong, nggak mau dengerin. Ya, kita tidak boleh jadi anak sombong. Sikap-sikap kayak tadi berarti sombong, nggak baik ya Maya? Ya, tidak baik sama sekali. Kalau kita anak Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Oh iya. Yaitu menjadi anak yang rendah hati. Misalnya apa? Yo, rendah hati. Coba Dodo pikirin. Mau main bareng sama teman. Ya, kalau punya mainan baru, bukan dipamer-pamerin aja, Iya. tapi main bareng. Terus kalau punya makanan, Berbagi sedikit. loh kok sedikit? Iya, berbagi yang sama-sama pokoknya. Ya, jangan cuma diperlihatin doang. Aku punya makanan, tapi nggak dibagi, nggak boleh ya. Terus kalau adeknya nggak pinter pelajaran, gimana? Harus bantuin lah. Ya, bantuin. Terus kalau kita salah, kalau rendah hati gimana? Harus minta maaf dong. Betul. Terus kalau orang rendah hati itu bukannya suka hina, tetapi suka Memuji. betul. Kalau ada orang pinter, ya kita bilang pinter banget, hebat, kamu baik. Ya kita harus memuji orang. Iya. Kemudian kalau kita rendah hati, kita juga mau bantuin papa mama kita yang lagi repot di rumah. Iya betul, harus mau bantu papa mama. Ya, Dodo harus bantu ya. Hmm, Ingat ya, kita tidak boleh sombong, tapi jadi anak yang rendah hati. betul. Kita harus jadi anak rendah hati karena kita adalah anak-anak Tuhan. Mana? Ya, Makasih ya udah ingetin Dodo dengan cerita firman Tuhan. Dodo gak mau jadi anak sombong. Dodo mau jadi anak yang rendah hati kayak Tuhan Yesus. ya betul, Dok. Bagus. Ya udah, kamu istirahat dulu. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Teman-teman, kalian juga jangan jadi anak sombong ya. Kita harus jadi anak yang rendah hati. Ya, Dada, Dodo mau istirahat dulu. Sakit tangan Dodo. ya, istirahat ya, Dok. Ya. Dok, Dok, itu ada suara kembang api. Lihat yuk. Enggak ah. Oh, nggak mau lihat. Nggak suka Dodo, nggak suka kembang api. Ya udah kalau nggak mau lihat. Ini masih ada sisa kembang api. Main aja. Enggak, Kak. Udahlah, Dodo nggak suka kembang api sekarang. Nggak usah bercanda. Dok, saya